Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Mineral merupakan salah satu bagian dari tubuh dan berperan penting dalam pemeliharaan tubuh. Mineral ini juga berperan dalam berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas-aktivitas enzim. Mineral ini digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah mineral makro dan yang kedua adalah mineral mikro. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai mineral makro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar, yaitu lebih dari 100 mg dalam sehari. Mineral ini walaupun merupakan bagian dari tubuh, tetapi juga bisa didapatkan dari sumber-sumber lain seperti makanan hewani dan makanan nabati. Jenis mineral makro yang pertama adalah kalsium. Kalsium ini berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi dan sekaligus merangsang kontraksi otot. Sumber dari kalsium ini adalah susu, sayur, ada juga mentega, kacang, udang, kuning telur, dan lain-lain. Apabila konsumsi kalsium berlebihan, maka akan dapat menyebabkan gangguan ginjal atau batu ginjal, sekaligus dapat menyebabkan konstipasi atau gangguan buang air besar. Sedangkan apabila konsumsi kalsium kita kurang atau tubuh kita kekurangan kalsium, maka akan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, osteomalacia, riketsia, osteoporosis, patah tulang, dan juga tetani atau kejang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang natrium. Natrium memiliki fungsi yaitu pengatur tekanan osmotik di dalam tubuh dan tekanan darah normal. Natrium terdapat pada MSG, garam dapur, serta makanan laut. Apabila Anda kekurangan natrium, dampak yang akan terjadi adalah apatis, kurangnya nafsu makan, serta kejang. Nah, apabila Anda kelebihan natrium, yang terjadi adalah odema. Odema itu pembengkakan pada salah satu bagian tubuh karena penumpukan cairan di dalam suatu jaringan, serta hipertensi. Nah, yang berikutnya adalah kalium. Kalium memiliki fungsi pengatur cairan elektrolit di dalam tubuh, pengatur ritme jantung, serta fungsi syaraf dan otot. Kalium terdapat pada makanan jeruk, sayuran hijau, biji bunga matahari, dan kentang. Nah, apabila Anda kelebihan kalium dalam tubuh, akan terjadi hipertemia yang menyebabkan gagal jantung sampai kematian. Apabila Anda kekurangan kalium di dalam tubuh, yang terjadi adalah lemah, lesu, tidak nafsu makan, hingga kelumpuhan. Macam-macam mineral mikro yang berikutnya yaitu fosfor yang berperan dalam proses pembentukan tulang dan gigi bersama dengan kalsium. Fosfor ini bisa ditemui pada ikan, telur, daging, kacang-kacangan, dan juga susu. Tetapi konsumsi dari fosfor ini juga harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu bagaimana jika konsumsinya terlalu banyak atau terlalu sedikit? Yang pertama, akibat dari kelebihan fosfor ini bisa menyebabkan kejang dan pengikisan rahang. Lalu yang kedua, akibat dari kekurangan fosfor bisa menyebabkan lelah, kurangnya nafsu makan, serta kerusakan pada tulang. Mineral mikro yang selanjutnya yaitu magnesium yang berfungsi untuk membantu proses kerja enzim, proses metabolisme, pembentukan tulang dan gigi, serta pengendoran otot. Terdapat pada sayuran hijau, kacang-kacangan, serelia, biji-bijian, atau juga susu. Kekurangan dari mineral mikro ini bisa menyebabkan gangguan mental, gangguan emosi, hiperglikemi, atau juga kerusakan pada sistem ginjal. Tetapi untuk kelebihan dari mineral mikro ini belum diketahui secara pasti seperti apa, namun biasa dijumpai atau ditemui pada penyakit gagal ginjal. Selanjutnya adalah sulfur, di mana sulfur ini berfungsi untuk pembentukan rambut, kuku, dan kulit. Nah, selain itu juga sebagai mengaktif enzim dan mengonversi karbohidrat dan protein menjadi energi loh. Dan juga bisa mengatasi atau melawan infeksi jerawat. Nah, sumbernya apa aja? Dari sumber sulfur itu adalah kacang-kacangan bisa, daging, ayam, asparagus juga bisa,
jeroan pun juga bisa, telur, susu, dan gandum ataupun minyak jagung dan ragi. Untuk kelebihan sulfur bisa terjadi ketika kelebihan mengonsumsi asam amino yang menghambat pertumbuhan, dan kekurangan sulfur bisa terjadi ketika kekurangan mengonsumsi makanan protein. Untuk klor atau klorin atau klorida berfungsi untuk pembentukan HCl di dalam asam lambung. Nah, selain itu juga klorida menjaga keseimbangan cairan tubuh. Alat untuk sebagai pengatur tekanan osmotik, gula darah normal, dan keseimbangan cairan asam basa. Klorin ini berfungsi sebagai ion elektrolit yang penting dalam mentransfer CO2 dari darah ke paru-paru. Sumber dari klorin itu selain dari garam dapur juga terdapat pada susu dan telur. Untuk kelebihannya dapat mengakibatkan hipertensi, edema, maupun kanker. Tetapi kekurangan pun juga dapat menyebabkan diare, muntah-muntah, ataupun gangguan pencernaan. Cara kerja mineral makro atau mekanismenya secara umum itu melalui reaksi disosiasi, di mana mineral dalam tubuh ini akan diserap oleh membran sel melalui protein integral sebagai zat pengangkutnya, dan ion yang diangkut itu adalah ion Na, K, dan Cl secara transport aktif. Kemudian secara transport pasif atau osmosis, ion akan terionisasi di dalam tubuh, kemudian baru akan diserap oleh membran sel. Halo, saya Agnia, saya NIM 16. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya, yaitu yang pertama ada natrium. Natrium diabsorpsi dalam usus halus, kemudian dibawa aliran darah menuju ginjal, dan selanjutnya diekskresi untuk mempertahankan homeostatis, serta dapat dilihat yang lainnya di video. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalium. Kalium ada 3 step dan bisa dilihat itu pada video yang ada. Selanjutnya ada klor dan kalsium. Klor itu digunakan tubuh untuk membentuk HCl atau asam klorida pada lambung kita. Kalsium itu untuk proses pembekuan darah dalam tubuh kita. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium itu salah satu fungsinya yaitu untuk membantu mengubah gula menjadi energi. Jadi gula yang diserap itu diubah menjadi energi supaya kita semakin berenergi jika kita mengonsumsi yang manis-manis. Dan untuk yang lainnya bisa dilihat dalam video di atas. Selanjutnya itu ada fosfat. Fosfat diabsorpsi sebagai fosfor bebas dalam usus halus yang dibebaskan oleh enzim alkalin fosfat dengan bantuan vitamin D. Selanjutnya sulfur. Sulfur itu berperan melarutkan sisa metabolisme sehingga bisa dilakukan melalui urin. Keluarnya itu melalui urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih macam-macam bahan mineral makro itu. Yang pertama ada kalsium, contohnya kuning telur, udang, susu. Selanjutnya itu pada video bisa dilihat ada kalium, contohnya pisang, jeruk, bunga matahari, tomat. Natrium contohnya ada garam, kepiting. Magnesium selanjutnya itu yaitu magnesium itu pada kacang, beras atau sereal, pada daging sapi, dan pada susu. Selanjutnya ada sulfur. Sulfur terdapat pada daging ayam serta dalam minyak jagung. Selanjutnya ada fosfor, terdapat pada kacang, susu, daging, dan telur. Yang terakhir ada klorida, yaitu yang mengandung klorida adalah salah satunya itu garam.